penjualnya bilang ini umurnya sudah 2 bulanan, kok di dadanya itu belum ini ya, belum tumbuh hitam metaliknya ya. Nah itu berarti ini ya mencurigakan ya teman-teman ya. Tapi murai trotol yang betina pun tetap bisa ngeriwik, jadi jangan salah ya teman-teman ya. Terus trotolan betina itu yang agak kebiru-biruan ya, yang mengkilat agak kebiru-biruan, tapi mengkilatnya pun biasanya nggak semengkilat murai batu jantan. Terus kalau betina biasanya antara ekor putih dengan ekor hitamnya itu ini ya, selisihnya sedikit banget ya, atau bahkan hampir sama itu ya. Tapi kalau ini sih menurut saya nggak jadi patokan ya. Kadang murai batu jantan itu oke teman-teman, untuk di saat ini itu masih banyak ya yang selalu ragu gitu ya, murainya itu, murai trotolnya itu jantan atau betina gitu ya. Nah untuk teman-teman kalau mau mencari trotolan nih, saya sarankan itu mending ke peternak, dan harus ini ya, harus ada jaminan ya, jantan atau betinanya ya. Karena biasanya peternak itu sudah ini ya, sudah tahu atau feelingnya itu lebih kuat gitu ya dengan produk-produknya tersebut. Nah beda lagi kalau teman-teman itu nyari mungkin di pasar dengan ini ya, label apa, gambling ya. Nah kalau gambling itu kan biasanya dihargai dengan di bawah standar ya. Nah untuk murai-murai trotol seperti itu kemungkinan besar itu betina ya. Karena ini kalau buat teman-teman yang baru mencoba pasti suka bingung gitu ya. Apalagi kalau semisal trotolan di situ tuh banyak, tapi karena tadi yang dibilang gambling, jadi kan semisal satu ini ya, satu kandang itu banyak, tapi sebenarnya itu betina semua gitu ya. Nah otomatis kita sebagai pemula pasti saat memilih-milih pun ya hanya bisa membandingkan yang kelihatannya fighter atau yang kelihatannya kepalanya lebih cepat, itu menurut kita jantan gitu ya. Cuma itu enggak ini ya, enggak pasti ya. Karena biasanya nih dalam satu sarang dibanding dengan sarang yang lain atau dengan trotolan yang lain itu suka berbeda ya teman-teman ya. Karena betina nih itu sekarang banyak yang mirip dengan murai batu jantan. Nah begitu sebaliknya. Nah beberapa kemiripan nih diantara lain itu dari suara. Nah suara ngukluk murai batu jantan sama murai batu betina itu sering sama ya. Cuma bedanya kalau murai batu jantan itu lebih aktif ngeriwiknya dibanding murai batu betina atau murai trotol yang betina. Tapi murai trotol yang betina pun tetap bisa ngeriwik, jadi jangan salah ya teman-teman ya. Terus untuk suara nih, biasanya kalau murai jantan itu lebih ngebas biasanya, tapi memang ada juga betina itu juga ngebas. Jadi buat patokan yang jelas itu ini ya, kalau teman-teman nyari murai, kalau semisal memang ini tidak tahu gitu ya, itu cari murai itu yang sekitar umurnya itu sudah 2 bulanan. Nah kalau sudah 2 bulan ke atas, 3 bulan gitu ya, nah itu di bawah leher tuh, di garis dadanya itu hitamnya itu hitam pekat. Kalau murai batu betina atau murai trotol betina itu garisnya itu ini kelawu. Karena biasanya di sekitar dada itu, nah trotolan itu ini biasanya
numbuh duluan. Kalau untuk bulu punggung, untuk sekarang ini banyak juga trotolan betina itu yang agak kebiru-biruan ya, yang mengkilat agak kebiru-biruan. Tapi mengkilatnya pun biasanya nggak semengkilat murai batu jantan. Nah, pokoknya yang jelas nih, daripada teman-teman bingung, itu kalau cari trotolan itu mending yang jelas ya, bisa dari peternaknya langsung, jadi ada garansi. Terus kalau tidak dari peternak langsung, nah teman-teman cari yang umurnya sudah di atas 1 bulan, bisa 2 bulan atau 3 bulan, itu lebih jelas lagi ya. Terus kalau untuk urusan ekor nih, ekor kan betina atau jantan, itu kalau jantan biasanya memang lebih panjang. Terus kalau betina biasanya antara ekor putih dengan ekor hitamnya itu ini ya, selisihnya sedikit banget ya, atau bahkan hampir sama itu ya. Tapi kalau ini sih menurut saya nggak jadi patokan ya. Kadang murai batu jantan itu kalau saat dorong ekor terganggu bisa jadi ekornya lebih pendek ya, seperti murai trotol ini ekornya ini lebih pendek dibanding dengan ini ya, saudara satu sarangnya ya, karena memang di saat masih loloh burung ini sakit sampai bisa mandiri, itu masih proses penyembuhan. Jadi akibatnya ya ini di pertumbuhan ekornya terhambat, tidak seperti saudaranya yang lain. Nah, untuk teman-teman kalau memilih trotolan semisal ya masih ragu jantan atau betina, nah bisa dilihat dari kepalanya. Kepalanya biasanya ya lebih besar, terus bodinya itu biasanya lebih panjang. Terus untuk mata biasanya juga lebih lebar, itu dari fisik ya. Nah, kalau dari bulu-bulunya ya itu biasanya dari leher ke dada itu hitamnya hitam pekat. Jadi kalau mau cari gamblingan, saya sarankan yang umurnya itu di atas 1 bulan ya, kalau bisa itu yang sekitar 2 bulan lah. Nah, kalau semisal penjualnya bilang ini umurnya sudah 2 bulanan, kok di dadanya itu belum ini ya, belum tumbuh hitam metaliknya ya, nah itu berarti ini ya mencurigakan ya teman-teman ya. Lebih baik jangan. Nah, untuk lebih amannya ya itu pokoknya mending ke peternakan, karena kalau teman-teman nih nyari peternak, nah teman-teman juga tahu indukannya seperti apa, teman-teman juga bisa lebih yakin itu ya kalau trotolannya itu hasil dari indukan yang berkualitas. Nah, karena biasanya juga nah itu akan mendorong kita atau mensugesti kita dalam merawat trotolan ya. Karena biasanya kalau kita beli trotolan dari terah bagus dengan harga yang mahal, pasti kita akan lebih hati-hati, kita akan lebih teliti dalam merawat trotolan dibanding dengan kita yang beli trotolan tidak tahu asal usulnya, terus jantan atau betina aja jantan atau betina aja belum jelas. Biasanya beda ya teman-teman ya, karena sugesti di sini juga penting menurut saya ya. Nah, jadi simpelnya seperti itu ya teman-teman ya, semoga mudah dipahami. Nah, apabila ada kekurangan silahkan ditambahin ya di kolom komentar ya, dan juga apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.